Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Yang kami hormati Ibu Laili Masruro MPDI selaku DPA PAI kelas 4B. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai. Di sini saya Oktavia Putri akan mempresentasikan hasil dari peta imajinasi saya tentang media audiovisual. Saya jelaskan terlebih dahulu apa sih media audiovisual itu. Jadi, media audiovisual itu adalah media yang menampilkan gambar dan suara. Jadi, media audiovisual ini adalah suatu cara pembelajaran di mana cara menyampaikannya ini melalui gambar dan suara. Jadi hanya dalam penyerapan materinya ini hanya mengandalkan pada indera pendengaran dan indera penglihatan. Itu media audiovisual ya. Kemudian contoh dari media visual apa saja? Yang pertama seperti slide suara, terus TV, terus film, ini termasuk media audiovisual. Kemudian manfaat dari media pembelajaran media audiovisual ini adalah, jadi manfaatnya yang pertama menarik perhatian. Jadi media audiovisual ini cocok untuk para peserta didik karena dapat menarik perhatian para peserta didik untuk fokus kepada materi yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian juga memberikan manfaat tumbuh motivasi belajar. Karena mayoritas semua siswa ini kan suka dengan melihat gambar ya. Jadi dapat meningkatkan motivasinya para siswa untuk mendengarkan sebuah materi. Kemudian kelebihan dari media visual yang pertama, kelebihan dari media audiovisual yang pertama yaitu lebih jelas dalam artian karena di media audiovisual ini mengandalkan indera penglihatan dan indera pendengaran, dalam artian ada gambar dan juga ada penjelasannya, jadi terlihat lebih jelas. Kemudian tidak membosankan, karena tidak membosankan ini karena tertolong pada media visualnya, karena visual kan ini kan berbentuk gambar ya. Kemudian lebih detail itu lebih dijelaskan, lebih rinci, lebih spesifik. Kemudian cepat dimengerti, karena adanya gambar dan adanya penjelasan, jadi siswa itu langsung, kan gaya belajar siswa itu berbeda-beda, ada yang suka audio, ada yang suka visual, ada yang suka kinestetik. Karena dengan adanya media audio visual, percampuran dari audio dan visual, percampuran dari indera pendengaran dan indera penglihatan, jadi para siswa ini cepat memahami, mudah dalam mengerti pelajaran. Kemudian dapat digunakan berulang ini dalam artian bisa diputar kembali. Kemudian lebih mudah dipahami ya, Terus ada kekurangan dari media audiovisual. Nah, yang pertama yaitu biaya mahal. Karena biasanya media audiovisual ini kan membutuhkan alat-alat elektroniknya. Jadi biayanya lebih mahal. Kemudian suara tidak jelas. Bisa jadi ini karena faktor mungkin bendanya yang kurang memadai atau bagaimana. Kemudian waktunya yang lama karena ada penggabungan antara audio dengan visual, jadinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi media audiovisual ini adalah menurut saya pembelajaran yang sangat efektif karena para siswa ini menjadi lebih tergiur, lebih bergairah dalam belajar. Karena
siapa sih siswa yang tidak suka dengan menonton film, terus ada slide-slide yang ada gambarnya. Karena kalau cuma tulisan saja itu kan terlihat kayak membosankan, tapi ada juga siswa yang memang dia itu suka dengan tulisan-tulisan ya. Jadi sebenarnya semua media yang saya jelaskan ini ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung para guru mau memakai yang mana. Nah, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.